Oke guys, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian soal mining lagi ya. Dan parts yang akan saya bahas adalah PCI Express Riser dan kabel splitter 6 pin atau 8 pin ke 6 pin atau 8 pin juga. Kenapa saya pengen ngebahas dua parts ini? Karena menurut saya dua parts ini adalah parts vital buat kalian yang mau mulai mining. Walaupun VGA kalian cuma satu, tapi kalau PC kalian dedicated untuk mining, kalian bisa mulai membeli atau pakai PCI Express Riser. Tapi guys, PCI Express Riser ini nggak bisa dipakai buat gaming ya. Saya dulu udah pernah nyoba colokin VGA ke Riser ini, kemudian colok HDMI, bisa masuk ke Windows, bisa install driver juga. Tapi saat dipakai main game dia langsung ngehang, langsung harus restart gitu, kita harus reset dari PC-nya. Nggak tahu ya kalau kalian mungkin punya pengalaman beda, pernah nge-game pakai PCI Express Riser ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut lagi. Saya pengen menjelaskan kepada kalian parts-parts apa sih yang ada di sebuah Riser ini, dan tips memilih Riser yang bagus, karena sebenarnya Riser ini nggak ada brandnya guys. Nggak ada brand semacam ROG atau Steel Series gitu, dia cuman ada versinya. Dan dari zaman dulu pun sebenarnya bentuknya sama. Tapi karena belakangan ini mulai banyak miner-miner pemula seperti saya yang mencari Riser dan mulai bikin mining rig, makanya mulai banyak versi-versinya. Dan bahkan sekarang kalau nggak salah ada versi 0.10 yang ada LED-nya ya, bisa nyala atau bisa RGB mungkin, nggak tahu lah, bisa nambah hash rate. Oke, dan yang kedua juga nggak kalah pentingnya, karena ini bisa menentukan hidup matinya rig kalian guys. Kalian salah pilih splitter ini bisa berakibat fatal, entah itu bisa hangus, korsleting, atau bahkan kebakaran ya terjeleknya. Kan kita nggak mau seperti itu, jadi saya bilang ini adalah part yang vital. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, jadi Riser yang saya pakai sebagai contoh ini adalah Riser versi 009S Plus, guys. Ini tergolong versi yang muda ya. Oke, yang pertama adalah yang paling sering diiklankan oleh penjual tentang Riser ini, jumlah kapasitornya ini, guys. Ini ada 8. Yang dulu kalau nggak salah cuma ada 4 atau 6 ya, yang versi 6 dan versi 4. Tapi itu pun dipakai juga nggak ada masalah sih ya. Jadi sebenarnya kan kapasitor ini buat nyimpen arus daya sementara dan juga sekaligus menyetabilkan lah, sehingga daya yang masuk ke Riser dan masuk ke VGA ini nanti bakalan jadi lebih stabil. Tapi saya rasa juga nggak perlu sebanyak inilah ya. Sekarang saya akan membahas komponen lainnya yang ada di Riser ini. Kedua adalah IC transistor ini guys, yang 3 kaki. Ini semacam otak juga sih pengendali. Kemudian ini di sini ada coil. Ini kalau kalian di VGA biasanya ada yang namanya coil whine itu ya. Ada suara dengungan kecil nih gitu. Ya ini di dalam memang ada getaran dengan frekuensi tinggi gitu. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada IC kecil. Dan ini ada kapasitor, ada resistor, satu deret di sini kecil-kecil banget. Terus yang di sini ada 2 dioda untuk penyearah arusnya, dan yang kecil lagi di sebelahnya biru ini adalah sebagai pengaman juga guys, pengaman arus. Jadi dia semacam pengganti sekring untuk arus yang masuk ke Riser. Dari sini di filter dulu. Kalau seandainya ada arus liar atau ada sesuatu yang nggak beres, biasanya yang rusak adalah bagian depan ini dulu. Kecuali kalau depan ini nggak berfungsi dengan baik ya partsnya, dia bakalan langsung bablas ke sini, ngerusak komponen lainnya, dan mungkin kalau jebol lagi bisa ke VGA kalian. Dan yang bagian atas ini untuk versi 009S ada LED-nya. Nggak tahu nih apa fungsinya, dikasih LED indikator 12 volt dan 3 volt, apa biar agak ada cahaya-cahayanya gitu kali ya. Bahkan yang versi 10 kalau nggak salah saya pernah lihat di sini ada deretan LED-nya guys. Mungkin bisa RGB, nambah hash rate atau entahlah. Dan kemudian juga jumlah slot power PCI Express. Dia ada yang cuma satu ini aja kayak gini, ada yang
2 bahkan 3. Yang satu lagi ada Molex-nya. Jadi 6 pin, 6 pin sama Molex. Agak lucu sih sebenarnya buat saya, karena kenapa bisa butuh sebanyak itu. Ya nggak tahu lah, itu mungkin gimmick marketing atau apa, hampir sama kayak kapasitor yang jumlahnya terlalu banyak. Mungkin besok bisa sampai 20 kapasitor kali kalau cukup, bahkan boardnya bisa melebar. Tapi sebenarnya satu power aja udah cukup, karena sebenarnya si Riser ini nggak butuh power gede-gede guys, malah mungkin dia cuma butuh power nggak nyampe 5 watt lah. Kalian bisa lihat lah dari komponennya yang ada di sini. Sebenarnya Risernya ini sendiri nggak butuh daya gede-gede. Lantas kenapa dia masang ada power 6 pin di sini? Itu untuk menyuplai power ke VGA-nya guys. Nah, VGA ini nih. Kenapa begitu? Kenapa harus ada tambahan power lagi? Karena VGA ini sejatinya kalau dicolok di Mobo, slot PCI Express yang di Mobo itu bisa ngeluarin daya ke VGA itu sebesar 75 watt maksimum. Kalau lebih dari 75 watt, maka si VGA ini bakal butuh ambil power dari power pin tambahan di sini. Jadi untuk VGA yang TDP rendah kan nggak ada tuh power pinnya di sini. Itu karena dia paling TDP-nya cuma 50 watt, 70 watt, masih bisa pakai power dari slot PCI Express yang ada di Mobo. Sedangkan kalau pakai Riser, yang kebawa ke Risernya ini kan cuman data ya, melalui USB ini. Nah, USB ini dicolokin ke sini, ini dia cuman menyampaikan data aja guys ke slot PCI Express. Di sini kalian bisa colokin ke yang PCI Express X1 atau X16, dan di modul yang ini, PCB yang ini nggak ada komponen sama sekali, dia murni untuk menyalurkan data aja. Sedangkan untuk listriknya dari mana? Ya dari sini ini. Jadi sebenarnya untuk Risernya ini sendiri nggak butuh daya gede-gede, melainkan daya yang di sini dan beberapa rangkaian yang ada di sini ini untuk menyetabilkan arus dan untuk mengatur data yang masuk ke sini juga sih dari si VGA. Nah, kemudian untuk versi yang 009S Plus ini, itu slot PCI Express-nya ini ditambahin semacam, ini kalau di motherboard namanya PCI Express Armor kalau nggak salah, namanya si MSI. Biasanya ada di Mobo Gaming, katanya untuk memperkuat slot PCI Express supaya VGA kalau nyolok di PCI Express ini nggak gampang bend gitu, nggak gampang ngeband. Tapi kayaknya sih menurut saya sama aja ya, sia-sia dipasang di Riser ini juga, karena ini besinya aja tipis banget nih, lebih mantep plastik yang di dalamnya, plastik bawaannya. Tapi ada fungsi lainnya juga yang saya baca di websitenya motherboard MSI, ini untuk mencegah EMI atau electromagnetic interference. Jadi kalau kalian mau pilih PCI Express Riser, sebenarnya kalian nggak perlu terlalu bingung lah mau pakai yang versi mana, karena kebanyakan itu adalah gimmick marketing. Toh yang versi pertama yang awal-awal yang tadi saya bilang mungkin kapasitornya cuma 4 kalau nggak salah. Itu pun untuk miner-miner yang lama udah pakai bertahun-tahun juga nggak rusak gitu. VGA juga aman-aman aja. Tapi namanya barang elektronik ya, pasti ada yang baru dipakai sebentar juga rusak, dipakai tahunan juga belum rusak juga. Jadi kembali ke hoki lah kalau saya bilang. Tapi yang jelas untuk pemilihan Riser, kalian yang penting lihat sellernya aja, terpercaya atau enggak, dan pastiin barang yang kalian terima fisiknya oke semua sesuai dengan foto. Kemudian kita akan membahas tentang kabel splitter kali ini. Kabel splitter 6 pin atau 8 pin. Dan langsung aja saya saranin kalian untuk mencari yang 8 pin. Jangan yang 6 pin. Tapi 8 pin tuh 6+2 biasanya. 8 pin juga 6+2 karena ini bisa dibuka seperti ini. Untuk VGA yang cuman butuh 6 pin power ya. Sama 8 pin power bisa seperti ini. Dan yang saya pegang ini adalah yang paling saya suka, yang menurut saya versi terbaik. Kenapa? Karena ini kabelnya guys, kalau kalian perhatiin dari female-nya ini, kabel masukkan dari sini nih, dari power supply ya, masuk ke sini. Kemudian dia keluar kabel dari sini, ini jumlahnya ada banyak banget nih. Ini bener-bener 16 ini guys, 8 plus 8. Ada 16 kabel yang keluar. Masuk ke sini pun juga sama, 8, satu konektor, satu slot konektor ini satu begini. Ini yang bagus.
Kenapa saya bisa bilang bagus? Saya akan berikan contoh kepada kalian pembandingnya. Yang biasa, dia keluar dari konektor female dari power supply ini jumlahnya bukan 16 guys, tapi 12. Jadi dia terkesan lebih tipis ya, karena memang kabelnya cuma 6 ini. 6, tapi sampai di sini dia dicabang. Di sini baru dia dicabang. Jadi 8 pin. Cabangnya itu ada di sini, bukan dari sini. Nah, terus apa sih bedanya? Kenapa kok saya lebih nyaranin yang seperti ini? Ini supaya penghantar arusnya jumlahnya lebih banyak guys. Dia tersebar lebih banyak, walaupun ini cuma ground ya, cuma yang hitam. Tapi bisa meminimalisir panas lah. Dan untuk VGA yang butuh 8 pin, kalian mending beli yang seperti ini. Kecuali kalau VGA kalian butuhnya 6 pin, atau untuk dicolok ke riser. Riser kan tadi butuhnya cuma 6 pin ya guys. Jadi nggak masalah lah pakai yang seperti ini. Tapi untuk VGA saya saranin pakai seperti ini. Untuk spek kabelnya sendiri saya dulu udah pernah ngejelasin di video yang ngerombak tentang power supply itu. Kita cari yang minimal 18 AWG. AWG itu apa? Saya juga udah pernah jelasin. Itu adalah standarisasi tebal tembaga kabel yang ada di dalamnya ini. Semakin kecil angkanya, semakin bagus. Dia bisa menghantarkan daya, ampernya bisa lebih gede, dan juga hambatannya, ada ohmnya. Nilai hambatannya lebih kecil. Intinya lebih gede gitu aja lah kabelnya, jadi lebih oke yang 18 AWG. Selain itu juga pastiin mereknya jelas ya. Biasanya cetakannya ini kelihatan nih. Dari cetakan tulisannya ini kelihatan kalau mereknya bagus itu tulisannya jelas bagus juga. Kenapa harus bagus? Karena faktor lain selain AWG itu penentunya adalah bagian insulasinya ini. Insulasi kabel atau ya karetnya ini guys. Ini bagus atau enggak bahannya, tebal atau enggak. Itu dari merek kabelnya sendiri. Walaupun 18 AWG atau bahkan 16 AWG, tapi kalau insulasinya jelek, nggak tahan panas kan sama aja. Ini bisa meleleh nanti akhirnya. Tapi tenang aja guys, biasanya yang bakalan kalah duluan atau meleleh duluan adalah konektornya ini. Jadi kalian kalau mining harus selalu perhatiin konektornya. Kalian pegang dengan tangan. Kalau kira-kira kalian masih tahan pegang dengan tangan, walaupun panas, it's okay ya guys, itu normal. Anget, panas, itu normal. Kalian pegang seperti ini. Ini juga kalian harus selalu ngecek karena ini sangat vital ya guys, sangat berbahaya sekali kalau sampai terjadi kebakaran karena kabel kalian meleleh. Nah sekarang kita sama-sama cari yuk PCI Riser di Tokopedia. Oke, ini kita lihat di halaman pertama yang keluar langsung yang terlaris ini. Harganya 99.000, ada yang 79.000, ada yang 100.000. Ya, masih sama sih seperti tahun lalu juga. Tapi bedanya ini, waduh, keren nih guys. Ada OC version terbaru. Udah kayak VGA aja ini, padahal riser ya. Ada garansi, 8 kapasitor, lebih kuat, lebih awet. Dan ini juga sama 009S, tapi kalau nggak ada platnya ya, slot PCI Express-nya. Desain terbaru, gold plated, USB 3, ya oke lah. Lebih aman dan efisien, kabel USB 60 cm. Mungkin kalau semakin panjang memang semakin bagus ya buat meletakkan VGA kita di mining rack. Terus ini juga ada 2021 newest mining super version. Oke. Dan ada 8 solid kapasitor 2021 edition, ada capnya new product, hot sale dan lain sebagainya. Wah, ini kok kayaknya sorry ya no offense, tapi yang jual riser ini pada agak lebay gitu guys menurut saya ya. Ini ada ini nih guys, ini barang kecil yang penting juga kalian mesti beli ya guys. Ini pengunci plastik gitu untuk mengunci slot PCI Express dengan PCB yang nyambung ke riser. Cuma 6.000, murah tapi berguna. Terus ini ada lagi nih, ternyata udah sampai versi 11S ya. Saya baru tahu nih, 011S Pro terbaru. Wah, udah 10 kapasitor. Nanti lama-lama beneran nih bisa 20 kapasitor nih. Ada 12 running LED guys. Ini wah bisa RGB. Naikin hash rate. Ini juga sama 10 solid kapasitor, 13 LED. Mantap deh pokoknya. Jadi capek sendiri ya. Ya, yang penting kalian
cari-carilah yang sellernya oke, kira-kira yang banyak ini bintangnya bagus, komen-komennya juga oke. Kalau bisa yang bergaransi gitulah, bisa dibalikin. Ini bahkan ada yang kasih gambar anim segala. Luar biasa memang ini kalau ngejual riser. Udah kayak jual apa aja ya. Kemudian kita lihat kabelnya. Kebal lagi. 8 pin deh. Nah, di halaman pertama ini langsung kita disajikan oleh kabel-kabel splitter yang biasa. Dan ini seperti yang tadi saya bilang, no offense buat sellernya ya, tapi ini yang versi kabelnya sebenarnya cuma 12, tapi begitu sampai di sini di cabang ditambahin 2 di sini. Jadi kurang worth buat saya kalau yang tipe seperti ini. Mending yang ini nih, ini pasti 8 ke 8. Dan udah gitu braided lagi. Cuman dulu saya pernah pakai yang braided juga, minusnya ini lebih susah kalau ditekuk-tekuk guys. Jadi penataannya agak susah, dia kaku. Jadi mending pakai yang telanjang biasa seperti ini atau yang flat nih. Yang flat nih oke juga nih kayaknya. Yang penting kabelnya sama, ini ada speknya. Kabel 18 AWG. Ya ini boleh juga, tapi lumayan mahal juga ya. Nggak apa-apa, yang penting rig kalian aman dan bebas dari panas dan nggak bakal meleleh-meleleh lah. Kan sayang gitu kalau rusak cuman gara-gara kabel. Ngenes banget nggak sih? Oke lah, jadi mungkin sekian aja video ini. Semoga tips dari saya ini bisa berguna buat kalian yang baru mulai mining dan cari-cari riser atau splitter yang cocok buat rig kalian. Makasih udah nonton dan jangan lupa like dan subscribe.